bijak. Nah, untuk secara teknikalnya dia dijelaskan oleh Erwin. Bagaimana SOP mulai rumput panen sampai menjadi sila gebret. Ya, Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kebetulan alumni Kemauan Malang dan bekerja di sini langsung saja ya Pak. Saya akan menjelaskan cara menggunakan mesin grader. Yang pertama, sebelum rumput masuk ke mesin ini, terlebih dahulu kita itu melakukan pencoporan. Tujuannya apa? Untuk menghaluskan rumput. Mesin benar ini ada dua kegunaan Pak. Yang pertama, kita menggunakan yang manual dan otomatis. Di sini akan saya menjelaskan tentang cara manual. Yang pertama, kita harus 4 Ini saya akan menjelaskan cara manualnya. Yang pertama, emergensinya ditarik. Setelah itu, power start. Rumput masuk, ketika udah penuh, ini sirine akan berbunyi. Jadi itu tandanya rumput itu udah penuh. Selanjutnya kita ruk untuk pengikatan. Setelah pengikatan, otomatis kan kita potong sendiri ya Pak. Terus close beam. Rumput yang udah ikat otomatis keluar ke sini. Setelah itu close beam. Terakhir untuk memutar membungkus. Ada dua cara Pak, yang manual dan kedua otomatis. Harga mesin ini. Harga mesin ya. Ini kamu jelasin ini mulai panennya kira-kira harus berapa lama dilakukan? Biasanya kalau buat umur padi itu lebih baik 3 bulan. Karena semakin tua bahan bakunya tua. Jadi kita berasnya di plastik. Biasanya kalau diadu ini cuma kita coba kita analisa. Kalau terlalu muda kan keadaannya tinggi Pak. Itu rusaknya tinggi. Mungkin dia punya Pak, mungkin dari satu buat aslinya. Jadi harus misalkan dikeringkan apa? Kan biasa kita setelah dicampur ya Pak, kita uji kadar air. Kalau kadar air tadi sekitar 50-60 itu berhasil untuk memberikan hasil. Tapi kalau kadar air dari 70 ke atas itu Kita kan kalau kita lihat di YouTube kan habis chopper masuk ya Pak. masuk Untuk masa yang dijual bijinya sudah yang dijual makan Nah, berapa dua buah ini sudah dibuka. ya, nah, dan sini Pak kan kalau kita bikin 21 hari itu kita bikin itu pertama baunya wangi, terus juga pengusut, terus jelasnya ini semakin lama semakin bagus. Maksimal itu 2 tahun. Bisa, makanya kalau untuk memenuhi YouTube kasih apa?
boleh kita itu menambahkan mengurangi molasses sama ya. Tapi dari pihak Indolabs itu mintanya Tapi kalau yang kayak dikasih jeda itu ini perbedaannya ini apa menambah protein atau tujuannya yang sama molasses itu Pak. Yang pertama itu mempercepat proses fermentasi. Kalau rumput segar ini bakteri di dalam itu ada, tapi fermentasinya itu kalau menggunakan molasses empat minggu bisa. Tapi diingat lagi ya Pak, setiap menambahkan berapa kilo apapun, kalau pakar itu nanti jatuhnya ke kos. Nah, kenapa sih kok selama ini kalau di peternak-peternak itu ditambahkan dedak itu? Karena apa? Untuk menurunkan kadar airnya, terus habis itu kan biasanya pakai tong sama plastik. Nah, kalau pakai tong sama plastik itu kan kedapnya kurang bagus ya memang. Tapi kalau ini kan benar-benar vakum. Nah, karena dengan vakum dia akan menstimulus anaerobnya ya, menstimulus bakteri-bakteri asam laktat sehingga terbentuklah asam yang ada di sini. Nah, sehingga bapak-bapak misalnya kita pakai teknologi ini wis tanpa tambahan apapun sudah jadi. Nah, ini nanti bisa dibuka ya Emin ya, satu ya yang sudah jadi kita buka silasenya. Baunya gimana? Nah, ini kita lihat. ini Mas, kalau misalkan ini Mas utuh, terus kita buka, kita kasihkan ke hewan peliharaan kita, ada sisanya ini biar enggak ini apa perlu diikat lagi atau seperti apa? Ini kan pasti kalau ini Ya dibuka dong. Biasa kita itu dianimainin Pak. Nanti kita masih ternak masih mau. Terus habis itu tidak misalnya masalah sisa kalau ya. udah dibuka ya? Kalau gini, kalau untuk sapi biasanya per ekor ini untuk 1 hari. Ya, karena 50 kilo. Kebutuhan untuk sapi perah itu kan lebih banyak hijauan. Jadi ini sekali buka untuk 1 ekor di dalam 1 hari. Tapi kalau untuk domba kambing, misalnya nanti kan butuhnya cuma sedikit ya, per hari misalnya 2 kilo gitu kan. Ini sisa banyak. Taruh aja nanti misalnya di plastik atau di tong gitu enggak apa-apa, asal ditutup. Jangan dibuka terus-menerus sepanjang hari. Tapi juga jangan sampai terus-terusan lebih dari 1 minggu gitu kan sudah kontak udara luar ya. Biasanya nanti akan fermentasinya itu ya minimal segera dihabiskan kan ini. Ya, betul. Kena air Pak. Oh iya. Jangan kena air. Penyusutan berapa kilo dari Dari ini Pak. Biasanya yang kita selama ini paling 1 kilo Pak. Iya, betul. Karena kan kita kemarin sudah mengembangkan SOP bagaimana sih biar nggak susut, terus nggak kempes. Jadi ini sampai 2 tahun dia tetap kenceng itu Pak. Jadi nanti dicoba. Gitu. Nah ini kirim seluruh Jawa Timur. Kalau ini kita belum pernah nyoba ya, baru Malang ya. Mungkin kalau ngambil sendiri ke sini tidak masalah Pak untuk Jawa Timur. Untuk sementing transport kan ditanggung yang ngambil. Tinggal nanti mau custom berapa ton, nanti kita buatkan di sini, nanti ambil di lokasi sini. Per kilo berapa? Kalau musim hujan kan melimpah ya, itu kita 1.000. Tapi kalau untuk musim kemarau sampai 1.500 Pak. Karena saat musim kemarau kan mahal untuk susu ya. Nah, makanya Pak, di Kalau sini silase itu satu tong itu berapa kilo? panennya Iya, kita ton yang banyak 200 banyak liter saat itu kan kemarau. ada. Tong Saat biru yang musim hujan kan murah itu. beli rumput. Itu Paling 100 muat berapa rupiah, kilo 200 kira-kira? rupiah per kilo. Terus kita wrap, punya tampungan buahnya, kita jual kan coba selisih Segini harganya berarti. kan banyak. Kan Nah, punya rumput dan dakno di sini itu kita bisa 600 rupiah per kilo. Wes jenengan wes gak bingung ngidek, tinggal jadi itu sudah 600 rupiah. Cukup bayar 600, jenengan udah jadi. Yo enak ini loh. Udah jadi kayak gini, cukup Rene bayar Juku 600 rupiah. karo gowo. Rumput pacok. Kalau mereka ingin kita sensasi itu nggak masalah. Rumput saja, tanpa campuran apapun. Hanya rumput dikoper, terus di-brand. Mau dicampur itu ya? Oh, ini kan untuk campur lain kan untuk campur saling ngasih makan, kalau jangan ini buru-buru di atasnya. Ini ternak di mana Mas? Di kepulauan ini pertanian semenep jauh. Jauh saya, Pak. Mana? Saya Aceh. Wah, Aceh. Supaya lebih dekat silasnya. Enggak.
Itu karena basah Pak. Itu yang bisa pacong, terus pacong kalau jelas bisa, ibu jagung bisa. Tanya ke puncak. Teman-teman juga sekarang kan. Kemudian yang susah tidak diisolasi dulu. Yang pertama yang lebih kecil itu. Mata lambi itu Pak. Lambi itu. Yang bagus belajar di sini. Kawan. Sabar. Mana? Oke. Di PPL nanti pulang sana ya. Iya, Pak. Masih banyak pulang kerja sana, Pak. Putra daerah apalagi. Saya ada pakai tahun 1 tahun mau nih tahun Macangnya di mana? Kurik ini sudah sampai Malang. Oh. Sampeyan SMP ini di? Pulau Mondok Pak. Oh, Mondok. Pak Jarjono, penasaran ya Pak Jarjono? Cari yang daunnya Pak Jarjono. Kita minggu Pak ya? Iya, kita 2 hari. Ini yang sudah 3 minggu ya ini ya? Tapi masih 2 tanggal 3 ya, 3 mingguan. Bapak ini Siap makan ya, siap dimakan. sebenarnya Bapak ini mari kita langsung buka langsung kasih yang sewenang di sana. Monggo di Makan boleh, Pak? Coba. Mau dimakan. Manis. Yang bikin manis apa ya? Tetap kuning. Mati bersama. Relatif mahal. Kita ada jasa kok Pak. Berapa persen? Marketing. Jangan cukup bawa rumput, pulang bawa silase. Kita bawa-bawa ada jasa untuk pembuatan. Bisa Pak, Rp600 per kilonya. Itu loh Pak. Marketing. Yang penting kan itu Pak. 500 iso enggak? Aja 600, 500. Itu kemarin itu rumputnya Kalau biasanya kering itu. ada air itu yang bau. Kalau kali air Fermentasi. Jadi nggak perlu anu Pak, nggak perlu jenengan nek kemarau ngarit lagi, terus nek lebaran mau main-main wis siap. Secara nutrisi juga bisa dipertahankan kalau silase ini, jadi tidak bingung apa nak kehilangan kita apa namanya nutrisinya hilang itu nggak perlu khawatir. Bertahan berapa lama? Sampai 2 tahun selama tidak dibuka aman. Nafsu makannya tinggi. soalnya kan baunya itu kayak fermentasi ya Pak. Jadi itu Aromanya ya. ternak langsung Makanya dibrand. daripada rumput segar gini kan nggak ada aromanya ya Pak. Nah, kayak ini loh Pak ini. Tape. Aromanya salah satu untuk menggoda. Yes, ya betul sekali. Tapi ada yang mau dikasih kenang-kenangan itu ya Pak. Untuk saya, tak pikir untuk semua. Bukan silase. Tapi ini dibawa aja. Bawa ini aja. Bisa di bawah.
Dia kamera nih. Oh, ini tinggal kita taruh di box Bapak. Nanti jenengan datang langsung kasihkan. Kalau kendaraan Pak. Cuman Pak, evaluasinya kemarin kita sudah lakukan. Memang proteinnya tinggi 21, tapi serat kasarnya juga masih tinggi yaitu 9%. Padahal kalau di 14 itu serat kasar maksimal yang bagus itu 6%. Jadi masih tinggi, kasarnya 3%. Ya, betul. Jadi meskipun protein tinggi, tapi karena serat kasar juga tinggi, nanti resikonya adalah penyerapannya tidak maksimal. Karena mungkin bisa dicobakan Pak ke ayam kampung, karena ayam kampung kan serat kasarnya dia bisa mencerna serat kasar. Kita kemarin kita hanya seperti yang di depan itu Pak, baru dipanen langsung kita keringkan, baru kita keringkan seperti ini. Terus kita campur dengan jagung atau dengan lain, kita cetak kita pakai mesin pelet. Jadi bentuknya keluarnya seperti ini. Kalau ini UMB, urea molasses block, jadi suplemen mineral. Biasanya Pak, harusnya kalau itu dia bisa eksperimen. permen sapi. Ya, jadi dia cara pemberian pakan dengan cara dijilat, bukan dikromos atau dimakan. Ini kita masih trial, jadi masih cari inovasi gimana supaya bisa lebih padat, lebih kering, sehingga pas dimakan itu nggak sampai kotor gitu ya. Ini dari kopi masuk ke yang lain. Ini contoh-contoh sabun bahan kopi, ya, ini premix, ya. Itu asam aminolisin, biasanya kita tambahkan coklat manis. Nah, sambil nunggu itu nggih Pak, jadi kami di divisi makan kebetulan ada beberapa produk. Selain silase, kita juga punya bibit rumput. Ini contohnya bibit rumput pakcom. Mungkin ada yang pernah dengar rumput pakcom Pak. Ini jenis rumput gajahan yang cukup unggul karena dibandingkan rumput gajah biasa dia proteinnya lebih tinggi. Protein lebih tinggi, produktivitas juga cukup tinggi, dan untuk dibuat silase ini paling cocok Pak. Kebetulan kami kemarin pernah pakai obat itu kan yang jenis pendek, obat itu kan harganya cukup tinggi Pak. Jadi di silase ini seperti ini Pak, kita jualnya per batang. Stek ini harganya Rp300. Jadi ini cara menanamnya saya bisa mirip, bisa dibakar. Nanti kan dia akan tumbuh tunasnya ya Pak ya. Jadi masing-masing luas akan calon tunas seperti ini. Jadi per stek ini kita sekitar 2-13. Bagusnya nanam ditidurkan atau berdiri, Bu? Kalau kita biasanya kita Tidurkan. supaya anakannya bisa banyak. Iya. Cuman ada juga yang pakai miring ya, dimiringkan Iya, supaya miring. tunasnya lebih cepat. Seperti tebu itu. Kalau ini bibit legum Pak, ini bibit Lamporo Tarangga, jadi jenis Lamporo yang dari Jepang. Kalau ini bibitnya Indigo Vera. Indigo Vera nggak ada yang di depan ya, adanya kalian ya lagi ya. Sebetulnya Indigo Vera mirip Hamal Pak, tapi proteinnya lebih tinggi Indigo Vera. Kenapa Indigo Vera ini unggul? Dia secara protein tinggi, anti nutrisinya rendah. Kalau legum-leguman yang lain, ini kan Lamporo juga proteinnya tinggi, tapi anti nutrisinya juga lumayan, ada limosin. Makanya racun tadi nggak bisa digunakan terlalu banyak. Kalau Indigo Vera, berarti secara batasan itu nggak ada batasan, bukan nggak ada batasan ya, bisa digunakan dalam jumlah yang sama. Terus keunggulan yang lain, dia punya sambal dan warna kuning. Jadi ada penelitian dosen-dosen itu ketika dia menambahkan tepung Indigo Vera ke pakan ayam telur itu atau ke puyuh, itu kuning telurnya itu lebih kuning. Nah ini bisa menjadi opsi ketika mungkin tadi ada yang menanyakan ganti jagung, pakai singkong. Nah sumber proteinnya bisa pakai tepung Indigo Vera. Karena kalau warna kuning itu kan biasa kita sumbernya dari jagung.
kampung ya. Karotin. Ya. Nah, ini indigo vera itu dia punya kandungan asam klorofil yang cukup tinggi. Mungkin sambil tunggu sebentar Pak, ini ada tayangan video kegiatan kita nih. Nanti pada saat tidak diulangi makan malam